Shalom, kembali bersama saya Pendeta Pilihan Panjaitan dalam YouTube channel Pendeta Pilihan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengatasi segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sadar nggak sih kita bahwa ada sebenarnya sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan, tapi justru paling kita abaikan atau bahkan tidak kita pedulikan. Tahu apa kira-kira ya? Sangat berharga. Tanpa itu sebenarnya hidup kita seperti nggak punya arti, tidak punya makna. Apa itu? Hubungan, persatuan. Jadi kalau hubungan kita terganggu, persatuan kita rusak, itu bisa suami istri, orang tua anak, saudara teman-teman sekerja, teman-teman segereja. Kalau persatuan kita rusak, hidup kita akan menjadi tidak nyaman. Tapi sayangnya, yang paling mudah dikorbankan dalam kehidupan justru adalah persatuan, adalah hubungan. Begitu mudahnya orang yang begitu akrab, orang yang bersatu kemarin, hari ini oleh satu hal kecil saja bisa menjadi orang seperti orang yang bermusuhan. Hari ini saudaraku, kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa juga di tengah pandemi ini, bagaimana kita bisa hidup di tengah pandemi. Tidak cukup hanya mengeluh, tidak cukup hanya protes, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Persatuan, memelihara, merawat, menjaga persatuan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini dalam topik memelihara kesatuan roh. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berbadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang tadi bahwa hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup tapi sering diabaikan atau tidak dipedulikan adalah persatuan. Persatuan hanya bisa terjadi kalau hubungan kita baik. Jadi hubungan yang baik akan menentukan persatuan yang baik.
persatuan, ya, unity bukan uniformity. Jadi kesatuan persatuan bukan keseragaman. Persatuan, maka disebut kesatuan, peliharalah kesatuan roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi persatuan bukan keseragaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan justru ini sering diabaikan. Begitu mudahnya, begitu rapuhnya, begitu ringkihnya persatuan. Begitu mudahnya berkeping-keping. Dan sayangnya kita tidak berusaha untuk merawatnya, menjaganya, dan memulihkannya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ini adalah perintah untuk setiap orang percaya. Kita ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk melakukan apapun. Jadi, untuk melakukan apapun dengan harga berapapun, yaitu untuk menjaga, memelihara persatuan, untuk melindungi persekutuan, persaudaraan, melindungi hubungan, dan untuk mempromosikan harmoni. Memelihara persatuan, kesatuan, unity, melindungi persekutuan kita, persatuan kita, dan mempromosikan, meningkatkan harmoni di dalam persekutuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana? Ya, sekarang ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Amang, Inang, adik-adik, siapapun yang mendengarkan tayangan ini, bagaimana supaya kita semua menjadi agen persatuan? Bagaimana supaya kita semua menjadi pembangun persatuan, bukan yang meruntuhkan, bukan yang merusaknya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Jadi ya, di tengah pandemi ini, yang paling dibutuhkan adalah persatuan, relationship, hubungan yang baik, supaya kita bisa saling mendukung, saling menolong, saling mendoakan, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu relationship, persatuan di dalam hubungan kita setiap hari. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah fokuslah kepada hal-hal yang sama di tengah-tengah kita. Fokus kepada kebersamaan, hal-hal yang kita miliki bersama, bukan perbedaan. Sayangnya kita lebih tergoda untuk memperhatikan perbedaan, padahal begitu banyak persamaan kita. Jadi fokuslah kepada persamaan, jangan kepada perbedaan. Firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-4, di situ dikatakan bahwa ada berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Di dalam semua, di atas semua, Allah Bapa dari semua, dan oleh semua. Jadi yang kita sama-sama, kebersamaan kita sama-sama memilikinya adalah kita satu tubuh Kristus, dan gereja adalah tubuh Kristus. Kita sebagai keluarga, sebagai anggota gereja adalah anggota tubuh Kristus. Satu roh, itu roh Allah. Kita bukan diberi roh yang berbeda-beda. Kita diberi karunia yang berbeda-beda, tapi roh yang memberi itu satu. Satu roh, satu tubuh. Jadi kita sama, satu roh, satu tubuh, satu pengharapan. Pengharapan kita apa? Pengharapan akan kehidupan kekal, kedatangan Kristus yang kedua kali,
Dan satu Tuhan, Tuhan yang sudah satu Tuhan ya. Satu Tuhan yang memelihara kita, satu Tuhan yang mengomando kita, satu Tuhan yang menjadi CEO kita, chief officer kita. Dia menjadi pemimpin kita satu-satunya. Jadi gak ada dua, hanya satu Tuhan yang memimpin, yang mengomando kita. Satu iman kita yang ditentukan dalam Alkitab. Jadi kita hanya satu, gak ada dua Alkitab. Satu Tuhan yang kita pelajari, satu iman yang kita bisa belajar dari Alkitab, satu baptisan. Satu baptisan. Tidak ada dua baptisan, hanya ada satu baptisan. Cara baptis bisa beda, tapi baptisannya adalah satu. Satu Allah. Jadi tadi satu Tuhan yang mengomando kita, satu Allah yang jadi dia sebagai Bapa yang mengayomi, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mengasihi kita. Jadi kita ada hal-hal yang kita sama. Fokuslah kepada kebersamaan ini. Jangan fokus kepada perbedaan. Karena kalau kita fokus kepada perbedaan, persatuan kita akan menjadi terancam. Firman Tuhan berkata, marilah kita berkonsentrasi pada hal-hal yang mendatangkan harmoni, mendatangkan kesatuan, mendatangkan pertumbuhan persekutuan kita bersama. Itu dalam Roma 14 ayat 19. Jadi konsentrasikan, fokuskan kepada hal-hal yang bisa membuat kita tumbuh bersama, menciptakan harmoni di dalam persekutuan kita. Abaikan, hargai perbedaan, tapi jangan persoalkan perbedaan. Karena memang Tuhan mencintai perbedaan. Itu makanya kita dibuat berbeda-beda. Kita tidak dibuat seragam. Kita dibuat berbeda. Karena Tuhan suka senang kepada perbedaan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi fokus bagaimana kita supaya bisa menjadi agen persatuan di tengah gereja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara. Fokus kepada hal-hal yang kita miliki bersama, jangan kepada perbedaan. Yang kedua, terus berusaha untuk memelihara persatuan. Jadi persatuan itu tidak sekali jadi. Tidak sekali jadi. Memang persatuan itu sudah terjadi hari ini, tapi ini harus terus dirawat karena ini sangat ringkih. Ada yang selalu berusaha untuk merusaknya. Itu iblis. Jadi kerjaan iblis adalah merusak hubungan, merusak persatuan kita. Karena itu ini harus dirawat, harus dijaga, harus dipelihara supaya kalau ada gangguan, kita perbaiki. Jangan biarkan rusak. Karena kalau kita biarkan hubungan kita dalam persatuan kita terganggu, yang terganggu itu bukan hanya orang lain, tapi yang paling terganggu adalah diri kita sendiri. Jadi teruslah berusaha. Fokus kepada hal-hal yang kita miliki bersama, jangan kepada perbedaannya. Berusaha terus untuk memelihara persatuan. Kita harus bersama-sama. Ini bukan hanya kerjaan pendeta atau bukan hanya kerjaan Amang, Inang dan adik-adik. Ini adalah tugas kita bersama untuk merawat, memelihara persatuan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi agen dari persatuan. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita bisa terus memelihara persatuan? Jangan masukkan dalam nilai-nilai dunia. Jadi dalam persekutuan ini, kalau kita memasukkan nilai-nilai dunia, yang terjadi adalah perpecahan. Firman Tuhan berkata, kamu bertindak dengan cara yang sama seperti orang-orang kafir di dunia. Jadi bukti ketidakdewasaan di dalam persekutuan adalah kalau ada pertengkaran, ada perseteruan, ada perpecahan. Itu membuktikan orang-orang yang hidup dalam persekutuan itu belum bertumbuh dewasa. Jadi kalau
kita sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengasingkan diri, nggak mau ikut lagi. Itu sebetulnya indikator ketidakdewasaan kita. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kita memasukkan nilai-nilai dunia ini. Apa itu? Kompetisi, favoritisme. Jadi kalau ada favoritisme, kita sudah pasti nggak bersatu lagi. Si A favorit di Korintus, ada yang lebih favorit kepada Apolos, kepada Paulus, kepada Petrus. Udah deh, berkeping-kepinglah gereja. Jadi kita harus fokus kepada Yesus. Jangan masukkan nilai-nilai dunia, masukkan nilai Kristus, kasih. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa terus memelihara, merawat persatuan ini. Jangan masuk dalam pertengkaran dunia. Jangan masuk ke dalam pertengkaran dunia. Seperti ini, banyak penggemar ILC. Sudah berapa tahun ILC, Indonesian Lion Club? Sudah berapa tahun? Sudah lama. Tapi apa hasilnya untuk Indonesia? Di situ orang bertengkar. Di situ orang beradu argumentasi. Keren-keren banget. Tapi tidak ada sumbangan positif untuk buat Indonesia maju. Jadi sering kita juga menghabiskan waktu untuk bertengkar-tengkar, berdebat-debat, bersoal-soal. Tapi itu hanya memboroskan energi kita. Jadi janganlah kita ikut-ikutan berdebat-debat. Di sosial media kita jangan mau terjebak ke dalam perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan. Itu hanya menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Lalu yang ketiga, apa yang saya lakukan supaya bisa menjadi agen persatuan? Mempromosikan persatuan, harmoni, melindungi persatuan di tengah-tengah gereja kita. Yang ketiga, realistis dalam pengharapan. Jadi kita harus realistis. Ada ideal, tapi kita antara realistis dan ideal. Ideal adalah yang kita harapkan, yang kita tuju. Realistis adalah keadaan sekarang di sini. Jadi jangan karena mau yang ideal lalu menghancurkan yang realis. Seringnya begitu. Karena kita ingin, ini juga di hubungan pernikahan. Dia mengharapkan pernikahannya B, tapi yang terjadi adalah A. Di A inilah mereka hancur-hancuran. Jadi kita memang sedang menuju yang ideal, tapi kita di tengah yang realis. Di realita inilah kita hidup. Jadi jangan karena belum sesuai dengan yang kamu harapkan, lalu kita bertengkar di sini. Enggak, kita harus realistis dalam pengharapan kita. Maka firman Tuhan berkata, Efesus 4:2b tadi, sabarlah satu sama lain, saling memaafkan kesalahan karena kasihmu. Sabar. Jadi kita harus sabar yang satu dengan yang lain. Dalam Kolose 3:14, yang terpenting biarlah kasih membimbing hidupmu. Jadi kasih yang membimbing hidup kita. Jadi realistis dalam berharap, dalam harapan ini kita. Jadi jangan dulu karena ingin yang ideal, kita semua menuju yang ideal. Kita menuju yang sempurna, tapi kita belum sempurna. Jadi jangan harapkan suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak-anak yang sempurna, orang tua yang sempurna, nggak ada. Tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Inilah namanya realistis. Terima keadaan sekarang. Tidak ada gereja sempurna. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Jadi bukan kumpulan orang-orang sempurna. Jadi di tengah-tengah gereja bisa ada orang salah, bisa ada orang silap, bisa orang berlebihan dan sebagainya. Tugas kita adalah saling menerima dan saling mengampuni. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menjadi agen persatuan?
tawarkan dukungan, bukan kritik. Nah, ini penting banget ini. Di masa COVID ini, di masa pandemi ini, yang lebih banyak kita dengar apa? Kritik, omelan, ocehan, kemarahan, bukan dukungan. Jadi menjadi agen persatuan itu kita menawarkan dukungan, menawarkan solusi, bukan kritik. Itu tugas kita. Mari kita semua menggunakan semua energi untuk membangun hubungan kita satu saling sama yang lain. Saling membantu dengan menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Jadi kita dengarkan kalau sekarang ada di Indonesia ini ada kelompok yang gerejanya hanya mengkritik. Tidak pernah ada yang benar yang dilakukan orang lain. Tapi dia tidak menunjukkan ini loh yang benar itu. Dia bukan memberi dorongan, tapi dia hanya mematikan semangat, mengendorkan semangat, mengacaukan, itu kerjanya. Kita sebagai agen persatuan, tugas kita adalah menawarkan dukungan. Menjadi orang yang memberi semangat. Beri semangat supaya kita bisa bersama-sama bergerak maju mengatasi pandemi ini. Saudara yang diberkati Tuhan, nah, kalau bagaimana menjadi agen persatuan tadi, yaitu dengan fokus kepada hal-hal yang kita miliki bersama, lalu berusaha terus untuk memelihara persatuan, karena persatuan itu tidak sekali jadi, harus terus dirawat, dipelihara, terus realistis dalam pengharapan, dan tawarkan dukungan, dorongan, bukan kritikan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan ini? Apa yang harus dilakukan? Inilah yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat 2 dan ayat 2 tadi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi semua kita harus mengembangkan karakter Yesus. Apa itu? Rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Orang sombong hanya merusak persatuan. Hanya orang rendah hati yang bisa fokus kepada persamaan, mengabaikan perbedaan. Jadi harus rendah hati seperti Yesus yang rendah hati. Lalu yang kedua, lemah lembut. Kelemah lembutan bukan lemah. Lemah lembut bukan berarti lemah. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatan itu telah dikendalikan dengan sempurna. Yesus telah itu. Yesus punya kekuatan untuk membinasakan. Hanya sekali jentik saja orang-orang yang mencemoohnya, orang-orang yang mengejeknya, orang-orang menghina. Hanya jentik aja bisa mampus semua. Dia punya kekuatan itu. Tapi dia lemah lembut. Dia tidak pernah pergunakan kekuatan untuk menyakiti orang lain. Dia lemah lembut. Jadi di dalam persekutuan, dalam membangun a good relationship, kita harus selalu sabar. Karena kita berhadapan bukan dengan orang-orang sempurna. Kita berhadapan dengan orang-orang yang berdosa, yang punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Karena itu kita harus mengendalikan kekuatan kita. Supaya kita jangan menyakiti orang lain, lemah lembut. Sabar. Sabar dalam bahasa Yunani disebut makrotumia. Makrotumia itu adalah kemampuan untuk terus bergerak dengan penderitaan yang luar biasa, mampu menanggung penderitaan yang luar biasa untuk mencapai tujuan. Saya buat gambaran yang sangat sederhana, roda, ban mobil. Ban mobil itu kalau kita nggak pernah perhatikan, ban mobil kalau kita umpamanya dari Jakarta, kita mau ke Merak, dari Depok ini saya posisi Depok, dari jalan tol itu berarti kecepatan antara 80 sampai 100, sampai ban mobil itu karena gesekan dengan aspal itu akan sangat-sangat panas. Jadi kita pegang, tangan kita bisa terbakar. Jadi ada
penderitaan, rasa sakit yang luar biasa yang ditanggung oleh ban itu untuk mengantar kita sampai ke merah. Dia tidak meledak. Itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Jadi kita bisa diomelin, diributin, dikecewakan, dipitnah, dihina, dilecehkan. Orang yang sabar, dia tidak meledak. Dia tidak meledak. Karena dia punya tujuan yang jelas. Merawat, memelihara persatuan sebagai agen persatuan. Karena saya agen persatuan, saya harus sabar. Saya harus sabar agar saya bisa fokus kepada hal-hal yang kita miliki bersama, agar saya bisa terus fokus untuk merawat persatuan, agar saya bisa realistis dalam pengharapan, agar saya bisa menawarkan dukungan, bukan kritikan. Lalu yang keempat, kasih. Jadi rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Yang dimaksud dengan mengasihi, agape, kasih Kristus, yaitu kebajikan yang tidak terkalahkan, tidak pernah mau menyerah, dan tidak mau membalas dendam. Kasih agape yang dimaksud di sini adalah hanya memikirkan kebaikan tertinggi orang lain, meski orang itu sedang menyakitinya, meski orang itu tidak menyukainya. Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dengan tangan terentang seperti ini, aku mengasihi, seperti inilah aku mengasihimu. Aku lebih baik mati daripada tidak bersamamu. Karena itu aku siap untuk kebaikanmu. Dan orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang meludahinya, orang-orang yang memaku tangannya, dia kata, aku mengasihimu seperti ini. Itulah agape. Hanya dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih seperti itulah kita bisa menjadi agen persatuan, fokus kepada hal-hal yang kita miliki bersama, bukan perbedaan. Kita bisa terus berusaha memelihara persatuan, kita bisa realistis dalam pengharapan, dan bisa menawarkan dukungan, bukan kritikan. Saudaraku, itulah tugas yang harus dilakukan. Kalau kita mau melakukan itu dan bisa melakukannya, karena bukan dengan kekuatan sendiri, ada Yesus, ada Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita bisa hadir menjadi sesama yang bisa memberi harapan, dukungan, dan dorongan kepada semua yang sekarang sedang menderita, yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami hal-hal yang sulit di tengah-tengah pandemi ini. Selamat menjadi agen-agen persatuan di tengah gereja, di tengah keluargamu, di tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menorehkan dalam hati selalu bagi kami, agar kami boleh hadir di tengah-tengah pandemi ini menjadi agen-agen persatuan. Isilah hati kami, agar kami menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar, dan yang penuh kasih, makin menjadi seperti Yesus. Hanya dengan demikian Tuhan, kami bisa menjadi agen persatuan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua orang sakit, yang menderita, yang tersingkirkan, tersisihkan karena pandemi ini. Tolong Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong ajar setiap kami agar menjadi agen persatuan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Baik saudara-saudara, saksikan terus channel YouTube Pendeta Pilihan. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Horas!